Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan juga belum bisa melupakanmu. Yang pertama tandanya adalah ketika kita masih sering tiba-tiba teringat kepada mantan. Ya, ini sudah sering nih kita bahas. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Kalau kita memikirkan seseorang, maka pikiran kita dan pikiran dia akan terhubung. Karena pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi. Pikiran kita akan memancarkan sinyal kepada pikirannya. Nah, saat mantan memikirkan kita, itulah yang menyebabkan kenapa kita jadi tiba-tiba sering teringat dia. Kemudian tandanya yang kedua, kita sering bermimpi mantan datang, bermimpi ngobrol dengan mantan, dan seterusnya. Kenapa sering bermimpi? Ya, karena kan kita penasaran, apakah mantan ini juga masih ingat kita atau belum melupakan kita. Hati kita kemudian berbisik, hati kita bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah dia, si mantan ini, masih teringat kepadaku? Maka ketika kita membisikkan doa itu, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Dan Allah memberikan jawaban melalui mimpi-mimpi kita. Mimpilah kita ketemu dengan mantan. Dan semua mimpi yang indah itu berasal dari Allah. Ru'yal hasanatu minallah. Nah, karena itu kita bertanya dan Allah berikan petunjuk. Kita mimpi ketemu mantan, itu sebagai petunjuk bahwa sesungguhnya apa yang mantan rasakan sama dengan yang kita rasakan. Sama-sama belum bisa melupakan. Kemudian tandanya yang ketiga. Ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis, ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, kalau kita teliti, kita akan banyak menemukan jejak-jejak mantan di sekeliling kita. Contoh, ya, kita membuka akun Facebook kita. Kita mendapatkan notifikasi saran pertemanan. Nah, tiba-tiba kita lihat ini yang disarankan untuk berteman dengan kita itu adalah akun media sosial sahabatnya mantan, teman kuliahnya mantan. Padahal teman atau sahabatnya mantan ini tidak punya mutual friend dengan kita atau teman bersama, tidak punya.
Juga di bionya tidak ada yang sama dengan kita. Tempat tinggalnya juga beda, tempat sekolah, tempat kuliahnya juga beda, tempat lahirnya juga beda. Kan biasanya algoritma media sosial itu akan menjodohkan atau menyarankan pertemanan itu kalau dia membaca ada kesamaan. Ini tidak ada kesamaan sama sekali, tetapi eh, algoritmanya menyarankan atau memberikan notifikasi saran untuk berteman. Biasanya, ya saran pertemanan itu kan karena ada kesamaan, tempat kuliah dan seterusnya. Yang kedua, mutual friend, ya, teman bersama. Yang ketiga, biasanya karena mengintip media sosial itu, ya. Jadi seperti kalau kita mengintip akun media sosial seseorang, nah itu nanti di akun media sosial orang itu uh, akun media sosial kita itu ditawarkan, disarankan untuk berteman. Termasuk juga teman dan sahabatnya mantan itu tidak termasuk dalam daftar kontak kita di telepon kita. Tidak pernah juga chatting ataupun telepon kita, tapi tiba-tiba muncul dalam notifikasi di media sosial kita disarankan untuk berteman. Bisa jadi karena akun media sosial teman ataupun sahabatnya mantan tadi mengintip media sosial kita. Bisa jadi mantan sedang pinjam, ya, media sosial temannya, mungkin lagi bersama, pinjam dulu handphonenya untuk ngintip media sosial kita. Karena dia tidak mungkin kan mengintip media sosial kita dengan akun media sosialnya sendiri. Satu, karena dia blokir. Yang kedua, karena dia gengsi. Ya, kan dia blokir media sosial kita. Yang kedua, karena dia gengsi. Nah, apalagi jejak-jejak mantan yang ada di sekeliling kita. Kita lagi ngobrol dengan tetangga kita. Terus tetangga kita bilang, kemarin aku lihat loh, mantanmu pas lagi lewat di sini. Ya, padahal kalau kita pikir-pikir rumahnya jauh dari rumah kita. Tempat kerjanya juga jauh dari tempat kerja kita. Dulu saat masih bersama saja, jarang sekali dia mau ke rumah kita. Nah, tiba-tiba ada teman, ada sahabat yang cerita, atau tetangga yang cerita kalau kemarin melihat ada mantan, ya, lagi lewat di depan rumah kita. Apalagi jejak-jejak mantan. Nah, misal tadi kita ketemu dengan teman atau sahabat kita, tiba-tiba dia cerita kepada kita, kemarin aku ketemu loh di bandara atau di stasiun sama mantanmu. Terus ngapain ya? Dia tanya-tanya kamu sekarang pekerjaannya apa, ada tidak orang yang sedang mendekati kamu, dan seterusnya. Nah, itu jejak-jejak mantan di sekeliling kita. Jadi ada saja kabar-kabar tentang mantan yang sampai kepada kita. Ya, apalagi tadi membicarakan, ya, karena memang orang kalau dia mencintai, dia akan selalu membicarakan orang yang dia cintai dan belum bisa dia lupakan. Kenapa? Karena orang itu selalu ada di hati dan pikirannya. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan banyak menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, kalau kita menemukan dan melihat ada begitu banyak jejak-jejak mantan di sekeliling kita, itu tanda bahwa sesungguhnya mantan juga belum bisa melupakan kita. Nah, kalau ada 3 tanda ini, kita sering tiba-tiba teringat, sering bermimpi ketemu mantan, dan ada jejak-jejak mantan di sekeliling kita,
maka itu adalah pertanda bahwa mantan juga belum bisa melupakan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.